Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan NIM C1C018049. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Keperilakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial. Selanjutnya, langsung saja ke materi. Yang pertama, sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Di sini ada komponen sikap. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan. Yang kedua, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Yang ketiga, sikap dan konsistensi. Individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Yang keempat, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan. Teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Yang ketiga, konsisten dan teori perselisihan. Perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Yang keempat, teori disonansi kognitif. Mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang kelima, teori persepsi diri. Bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Yang keenam, teori motivasi dan aplikasinya. Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Selanjutnya, teori motivasi awal. Teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori kontemporer berkembang dan para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Selanjutnya, teori kebutuhan dan kepuasan. Teorinya menjelaskan bahwa manusia individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya, teori prestasi. 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi. Selanjutnya, teori motivasi. Asumsi terpenting dari bentuk teori Herzberg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh positif. Selanjutnya, teori pengadilan. Dalam teori pengadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan lainnya. Yang selanjutnya, teori ERG. Kebutuhan akan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterkaitan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya, teori harapan. Ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Selanjutnya, teori penguatan. Pusat perhatian, kontingensi perhatian, dan semakin pendek internal waktu antara tanggapan atau respon karyawan dengan
pemberian penguatan. Selanjutnya, teori penetapan tujuan, bahwa karyawan yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Selanjutnya, teori atribusi, mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Selanjutnya, teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Selanjutnya, pendekatan diadik. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan atau superior dan bawahan subordinate yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Materi selanjutnya itu persepsi. Persepsi adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi, dan hal ini terutama disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. Yang kedua, pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Apa yang dipilih untuk merasakan sesuatu secara khas tergantung pada rangsangan yang dialami, harapan, dan alasan dari individu yang bersangkutan. Yang ketiga, keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Perilaku para akuntan dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Yang keempat, persepsi orang membuat penilaian orang lain. Teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu materi nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Kedua, nilai dan dilema etika. Krisis kepercayaan seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. Selanjutnya materi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari evaluasi pengalaman dan pengulangan dalam merespon situasi. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik, bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua, pengondisian operan. Pengondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik sosiolog dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Di sini ada 4. Yang pertama, penentuan kepribadian. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, situasi. Dan terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari presentasi saya untuk materi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.